Saudara-saudara, saya pernah satu ketika, saya mengajak orang yang badannya besar sekali. Wah, itu badannya besar betul. Kemudian saya ajak sampai ke Dhammasala atas. Kemudian saya suruh lihat ke bawah, ke candi dan sebagainya. Saya ngomong sama beliau, Pak, lihat di bawah itu, truk cuman kelihatan kecil. Itu batu satu truk, di situ cuman sejimpit saja. Lihat itu Pak, lihat. Lihat orang-orang itu kecil-kecil semua, lihat. Sekarang Bapak mau sombong? Bisa. Sekarang Bapak mau sombong. Nih, aku yang paling besar, karena memang badannya gendut sekali. Nih, aku yang paling gede, kamu semua kecil semua, Bapak boleh sombong. Tapi ingat Pak, yang di bawah itu enggak lihat Bapak. Bapak sendiri dari bawah itu enggak kelihatan. Karena kita bedanya bawah, lantai bawah yang paling bawah, bodi kiri paling bawah dengan kita di Dhammasala atas, bedanya 60 meter. Jadi kalau satu bangunan itu biasanya 3 meter, itu kira-kira 20 lantai. Jadi orang bawah itu juga enggak lihat kita. Artinya apa? Kesombongan itu hanya untuk kamu saja. Orang lain tidak tertarik dengan kesombongan Anda. Kesombongan itu hanya merusak dirimu, tapi tidak bermanfaat untuk orang lain. Coba seandainya orang itu ngomong, oh, aku barusan beli mobil yang paling bagus sak dunia. Kira-kira yang dengar ngomong apa? Ya terserah, duit-duitmu juga. Dikiranya aku kepengen apa naik mobilmu. Jadi kesombongan itu hanya gunanya untuk menghancurkan dirinya sendiri. Nah, kalau sudah memahami seperti ini, lalu gunanya untuk apa kita sombong? Saya berbuat baik, itu kan sebetulnya kembali ke diri kita. Jadi bukan kamu harus terima kasih dong karena saya sudah berbuat baik. Bukan. Nah, ini yang kadang-kadang keliru di dalam masyarakat itu. Bahwa ketika saya berbuat baik, maka orang itu harus berbuat baik juga sama saya. Bukan. Ketika saya berbuat baik, maka sesungguhnya orang itu adalah sarana saya untuk berbuat baik. Karena kembali kebaikan itu sebetulnya saya bangun nasib saya sendiri. Kalau sudah bisa begitu, baru kesombongannya berkurang. Tapi kalau belum bisa begitu, renungkan saja kata-kata ini. Sampai akhirnya Anda memahami bahwa sesungguhnya orang lain itu sangat berjasa untuk mengembangkan diri Anda. Bukan Anda yang berjasa untuk mereka. Walaupun orang-orang tadi, para pendiri itu membangun wihara, membangun sekolah, membangun apa saja. Kalau nggak ada yang datang, apa gunanya bangunan? Nggak ada. Tapi ada yang datang, berarti kita harus terima kasih sama yang datang. Kalau sudah terima kasih yang datang, apa gunanya kita sombong? Karena kita tanpa mereka, kita bukan apa-apa. Saudara-saudara, yang paling gampang adalah hidup seorang biku. Karena kebetulan yang tanya biku, maka saya akan cerita tentang kehidupan biku. Perenungan seorang biku itu sangat sederhana. Kita ini tidak pernah masuk dapur. Biku tidak pernah masuk dapur. Anda kalau lihat saya masuk dapur, malah orang dapur kaget semua. Saya tidak pernah masuk dapur. Artinya apa saudara? Kok saya bisa tahan 33 tahun? Kenapa saya bisa tahan 33 tahun? Padahal saya tidak pernah masuk dapur. Karena orang menyediakan makan untuk saya. Kalau orang sudah menyediakan makan untuk saya, berarti saya hidupnya tergantung sama orang. Lalu apa yang harus saya sombongkan? Tidak ada gunanya. Kalau kita bisa memahami ini, lalu biku itu mau apa? Kita mau setinggi apa? Kita mau pangkat seberapa banyak? Tidak ada apa-apanya. Kadang-kadang orang ngomong, wah Bante, Balerejo gini-gini. Balerejo apanya? Oh, itu saya cuma penunggu aja. Karena Balerejo bukan milik saya. Ketika saya meninggal, saya juga tidak akan memiliki tempat itu. Itu akan diambil ataupun itu adalah milik umat Buddha, bukan saya yang punya. Saya hanya penunggu seumur hidup. Ketika saya sudah meninggal, itu akan dipakai oleh yang lain. Kalau sudah begitu, apa yang saya sombongkan? Tidak ada apa-apanya. Prestasi itu tidak ada. Karena prestasi itu sebetulnya hanya karena dukungan orang lain. Hidup seorang biku itu hanya dukungan orang lain.
Karena itu saudara-saudara, kalau kita memahami hal ini, dan ini terjadi pada siapapun juga, Anda mau pengusaha besar, kalau pengusaha besar nggak punya pegawai apa, Anda juga bisa kerja jadi pengusaha. Ketika Anda jualan, Anda tokonya rame, kalau enggak ada orang beli apa, Anda bisa jadi orang kaya. Ada satu pengusaha yang luar biasa sekali yang saya pernah kenal, yaitu pengusaha roti. Saya kenal dan dia membuat kamarnya para karyawan dan karyawatinya itu sama seperti kamarnya yang punya. Sama bagusnya, sama mewahnya. Cuman bedanya kalau yang punya itu satu kamar cuman suami istri, kalau itu satu hall isinya beberapa pegawai dengan keranjang susun. Tapi ada TV parabola, ada internet dan ada segalanya. Kemudian kalau kebetulan ada salah satu pegawai yang menikah, semua ini naik bis yang sama dengan bosnya untuk pergi ke pernikahan di desa. Saudara-saudara, saya tanya kepada bos itu, kenapa kamu menyediakan fasilitas seperti itu dan kenapa kamu kok sampai nganter para karyawan itu ke desa dengan naik bis yang sama, padahal kamu mobilnya mewah sekali. Dia mengatakan, saya ini pengusaha roti, jam 3 pagi adonan pertama sudah mulai dikerjakan. Saya masih tidur, mereka yang kerja. Mereka itulah yang membuat saya kaya seperti hari ini. Tanpa mereka, saya bukan apa-apa. Karena itu saya tidak punya hak untuk menindas mereka. Mereka adalah mitra kerja saya. Karena itu ketika mereka ada yang menikah, saya akan datang ke tempat mereka dengan naik bis yang sama karena mereka adalah mitra saya. Coba saudara, orang ini memahami dengan baik bahwa sesungguhnya bukan diri sendiri yang membuat kita sukses, tapi kita karena dukungan orang lain. Kalau kita memahami ini, apa tuh gunanya kesombongan yang justru menghancurkan diri kita sendiri? Apalagi kalau sudah mengerti tentang jenazah, Anda lalu membaca Wijaya Sutta, lalu Anda akan memahami orang yang kaya, orang yang cantik, orang yang ganteng, orang yang pandai, orang yang berpangkat, orang yang apa. Akhirnya semua itu hanya jadi jenazah. Kalau sudah akhirnya jadi jenazah, yang busuk, yang dimakan ulat, dimakan cacing, yang akhirnya juga hanya menjadi tengkorak, yang akhirnya juga lapuk, dan akhirnya menjadi serbuk. Apa yang mau disombongkan? Prestasi apa yang akan disombongkan? Karena semua itu hanya proses. Kita sesungguhnya hanya pelaksana di dalam satu masa saja. Apa yang kita lakukan yang terbaik ini hanya mudah-mudahan bisa dikenang. Tapi bukan untuk menambah kesombongan, hanya untuk memberi makna di dalam hidup. Sudahkah saya dilahirkan oleh orang tua saya itu bermanfaat? Apakah saya ini justru memalukan orang tua saya? Ketika saya menjadi biku, saya meminta izin kepada orang tua. Dan orang tua saya tidak sulit untuk melepas, saya hanya ngomong. Orang menjadi biku kan menjadi orang baik. Menjadi orang baik, kok ditangisi? Kalau saya menjadi penjahat, apa kamu lebih senang? Ya sudah, kamu jadi biku. Kata-kata itu yang merupakan janji bagi saya. Bahwa saya menjadi biku, saya harus menjadi baik. Kemudian saya menerima dana makan dari orang, berarti saya juga harus baik sama orang. Karena kalau saya bisa jalani dengan baik menjadi biku, maka orang yang berdana kepada saya akan merasakan manfaatnya. Kalau sudah demikian ini, kita lalu menyadari hidup kita sangat tergantung orang lain. Contoh saya adalah sebagai biku, tapi siapapun di antara Anda, tadi juga Bante Teja sudah sampaikan, kita semua tergantung sama orang lain. Anda lahir kalau nggak tergantung ibu Anda, siapa yang melahirkan Anda? Puser Anda itu adalah tanda bahwa ibu Anda mengandung. Apakah Anda kenal dengan ibu Anda atau tidak, itu tidak urusan. Tapi puser Anda, itu adalah hubungan Anda dengan ibu Anda. Siapa di sini yang tidak punya wudel? Iya toh? Semua punya pusar, berarti semua punya ibu. Apakah Anda kenal ibu atau tidak, itu enggak pusing. Tetapi itu jasanya ibu yang sudah membuat Anda terlahir sebagai manusia. Jasanya ibu dan bapak yang membuat Anda terlahir sebagai manusia dan mengenal dharma. Kalau sudah demikian,
Itu mereka yang berjasa. Anda sekolah, ada gurunya. Anda menjadi biku, Anda menjadi pengusaha, Anda menjadi apa. Semua itu ada orang lain yang mendorong Anda untuk maju. Karena itu kesombongan hanya menghancurkan diri sendiri, tidak bermanfaat untuk orang lain. Berjuanglah terus, jadilah pelaku sejarah, tapi jangan pernah sombong. Karena tidak ada manfaatnya dan itu tidak dibawa ke alam yang selanjutnya. Terima kasih.